sini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Jadi saya membuat video mengenai keragaman budaya. Nah, di dalam video ini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Langsung saja. Mata pelajaran geografi, materi keragaman budaya Indonesia, pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia dan persebaran keragaman budaya di Indonesia. Untuk alokasi waktunya sendiri 1 kali 30 menit. Tujuan pembelajaran ini yaitu siswa mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam proses belajar melalui model discovery learning sehingga mampu menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Persebaran keragaman budaya di Indonesia. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri, saya menggunakan WA Group, Google Classroom, dan juga Zoom. Untuk alat atau bahannya sendiri, bisa menggunakan laptop, tablet, dan juga ponsel pintar atau handphone. Untuk sumber belajar ada internet, PowerPoint mengenai materi yang telah saya buat. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin melalui media WA Group dan juga Google Classroom. Yang kedua, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi tersebut. Untuk keragaman budaya ini sendiri, saya akan membahas mengenai pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia dan juga persebaran keragaman budaya di Indonesia. Nah, kegiatan intinya, kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi link internet tayangan video YouTube dan bahan bacaan terkait materi pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia dan persebaran keragaman budaya di Indonesia. Untuk materi ini, saya akan membagikan kepada murid yaitu PowerPoint yang telah saya buat mengenai pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia dan persebaran keragaman budaya di Indonesia. Critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia dan persebaran keragaman budaya di Indonesia. Dengan cara memberikan kuis di Google Classroom. Collaboration, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok dan membentuk WA Group untuk masing-masing kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia dan persebaran keragaman budaya di Indonesia. Untuk komunikasinya, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan melalui media Google Classroom. Creativity. Guru membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia dan persebaran keragaman budaya di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan peserta didik, kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk penilaian hasil pembelajaran atau rubrik penilaiannya itu sendiri, yang pertama penilaian pengetahuan berupa tes tertulis pilihan ganda dan tertulis uraian. Kemudian ada tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan. Kemudian
penilaian keterampilan berupa penilaian untuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan juga penilaian portofolio. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah PowerPoint mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi langsung saja. Keberagaman budaya Indonesia. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia dan persebaran keragaman budaya di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai banyak keberagaman budaya, entah itu etnis, suku, keragaman bahasa, kemudian juga ada tari, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tidak jauh atau tidak bukan salah satunya dipengaruhi oleh kebudayaan ataupun faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Dan nanti kita akan belajar juga mengenai persebaran keragaman budaya di Indonesia. Nah, ada materinya, faktor geografi yang mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kebudayaan berdasarkan faktor geografi. Yang pertama adalah keberagaman budaya, kemudian ada letak geografi, posisi strategi, dan juga kondisi ekologis. Selanjutnya keberagaman budaya. Nah, pada tahun 2010 sensus penduduk menunjukkan setidaknya terdapat lebih dari 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa di daerah Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, faktor geografis inilah yang menyebabkan terbentuknya budaya yang heterogenitas. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau yang disebut juga negara maritim. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari barat sampai ke timur, Indonesia banyak sekali keberagaman budaya yang bisa kita pelajari. Dari keberagaman bahasa, kemudian juga keberagaman tari, keberagaman suku budaya, dan lain sebagainya. Dan ini juga dipengaruhi sebagian besar karena faktor geografis tadi, karena memang Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Nah, yang pertama letak geografis. Jumlah pulau yang mencapai ribuan yang berderet dari Sabang sampai Merauke menyebabkan penduduk Indonesia tersebar dalam keadaan yang terpisah dari pulau satu dengan lainnya. Mereka sangat sulit berkomunikasi satu dengan lainnya karena keterbatasan alat komunikasi pada zaman dulu. Hal ini menjadikan penduduk Indonesia saling terisolasi di pulau-pulau yang mereka diami. Dengan keadaan yang terisolasi tersebut membuat penduduk di setiap pulau berkembang menjadi suku-suku yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dan khas pada masing-masing wilayah mereka. Contoh misalnya, penduduk Pulau Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan di Pulau Sumatera. Kita ambil contoh simpelnya atau contoh mudahnya. Kita mungkin mempunyai tetangga ataupun saudara yang berbeda dari segi suku ataupun dari segi daerah, yang dimana mereka mungkin kita dari Jawa, tetangga kita dari Sumatera, mungkin juga dari Kalimantan, adapun dari Papua. Tapi disinilah keberagaman budaya Indonesia sendiri yang harus dilestarikan. Dan hal ini yang paling sangat utama, bagaimana kita bisa menghargai sesama budaya kita. Jadi bagaimana orang Indonesia itu bisa menghargai satu sama lain, entah yang dari Papua ataupun dari mungkin suku Dayak. Nah, ini juga bisa kita pelajari dari letak geografisnya. Nah, yang kedua ada posisi strategis. Dahulu kala Indonesia merupakan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah sekali. Oleh karena itu menjadi penyebab banyaknya negara-negara asing yang melakukan sebuah manuver, ataupun mungkin ada, kita tahu, Belanda, Portugal yang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah itu sendiri. Nah, itu merupakan hal yang menjadi cikal bakal mengapa Indonesia kekayaan budayanya itu sangat berlimpah. Nah, itu juga didasari, atau mungkin ketika dahulu Belanda dan Portugal ke Indonesia, mereka melakukan yang namanya asimilasi kebudayaan. Nah, keadaan ekologi yang ketiga.
antara negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, ini bisa berdampak kepada perbedaan kebudayaan. Mungkin yang di gunung para masyarakatnya bekerja sebagai petani, ataupun yang di laut para masyarakatnya bekerja sebagai pelaut atau nelayan. Nah, kemudian ada persebaran keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia sangatlah banyak sekali. Di antaranya ada keragaman agama di Indonesia. Ada 7 agama di Indonesia. Yang pertama ada Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini juga merupakan hal yang menarik bagaimana negara Indonesia sebegitu banyaknya, sebegitu heterogennya masyarakatnya, tapi tetap bisa hidup rukun. Nah, ini juga harus kita pertahankan, karena ini merupakan awal ataupun hal yang paling fundamental bagaimana kita bisa menegakkan kerukunan yang ada di Indonesia. Nah, yang kemudian ada keragaman bahasa. Secara umum, penduduk Indonesia dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sensus penduduk mencatat berbicara dengan bahasa daerah sebesar 79,45%, bahasa Indonesia 19,94%, dan bahasa asing 0,35%. Adapun provinsi yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia adalah DKI Jakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara. Nah, kalau kita lihat dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, bahwa bahasa di Indonesia makin kesini makin berkurang bahasa daerahnya, karena memang banyaknya seperti kebudayaan Korea yang masuk, itu menyebabkan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi memperdulikan bahasa daerahnya. Jangankan bahasa daerah, bahasa Indonesianya saja mungkin sudah jarang gitu yang memakai, karena memang banyaknya bahasa, mungkin bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Rusia mungkin yang terkenal sekarang ini. Nah, di Indonesia sendiri ada 12 bahasa yang sangat besar mayoritas masyarakat menggunakannya. Yang pertama itu bahasa Jawa, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Sunda, yang keempat bahasa Madura, yang kelima bahasa Batak, yang keenam bahasa Minangkabau, yang ketujuh bahasa Bugis, 8 bahasa Aceh, 9 bahasa Bali, 10 bahasa Melayu, 11 bahasa Banjar, dan 12 bahasa Poso Pamono. Nah, selanjutnya suku budaya di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian Badan Statistik BPS yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa yang terdiri, mungkin teman-teman tahu, ada suku Baduy, kemudian suku Dayak, kemudian yang besar ada suku Jawa, suku Sunda. Nah, itu juga merupakan hal yang membuat Indonesia menjadi negara yang budayanya sangat heterogen. Nah, yang kemudian ada ras dan etnik. Istilah ras mengacu pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan berupa ciri fisik yang tampak seperti warna kulit, bentuk mata, tekstur rambut, dan ciri wajah. Nah, keragaman ras dan etnik di Indonesia dimulai sejak sekitar 20.000 tahun yang lalu. Adapun keragaman tersebut terdiri atas sebagai berikut. Nah, yang pertama ada ras atau etnik Asiatik Mongoloid, yang kedua ada Melanosoid, yang ketiga adalah Kaukasoid, dan yang keempat adalah Malayan Mongoloid. Nah, jadi kesimpulannya bahwa negara Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya. Itu terdapat atau bisa kita lihat seperti banyaknya suku, banyaknya bahasa, banyaknya agama, dan memang faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah faktor geografis. Bagaimana Indonesia sebagai negara yang akan sumber daya alam, kita bisa lihat dari lautnya yang garis pantai Indonesia terbesar kedua setelah Kanada. Nah, yang kedua adalah faktor juga mungkin keberagaman budaya ini difaktori oleh banyaknya
Bye.